Kemudian di ayat yang lain, makmurkan masjidku. Maaf, masjidku. Ini kan masjid. Ini masjidnya Tuhan. Sik toh. Iki ki masjidmu. Ki sing gawe kowe. Ya kan? Kemudian sering kamu manipulasi supaya orang-orang itu mau di masjid, kemudian dikatakan masjidnya Tuhan. Padahal kowe lo sing gawe. Kapan kowe entuk surat konggone malaikat Jibril bahwa masjid ini adalah masjid Tuhan? Wilak mung angen-angenmu wae. Jadi kembali kepada syukur. Syukur adalah gerbang. Syukur adalah gerbang. Jadi wa id ta'adzana rabbukum dan seterusnya bla 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 begitulah. Kalimat id ta'adzana rabbukum itu adalah keniscayaan kita untuk memposisi menjadi sadar hamba. Dari di balik kalimat id ta'adzana rabbukum, karena si Rob itu tidak sekedar makna objek Tuhan di langit begitu, enggak. Rob itu makna sistem. Makna sistem. Allah telah memberikan sistem dalam memberikan otak, memberikan tangan, memberikan kaki yang menyertai potensi di dalam diri. Kemudian Allah juga menyertakan adanya sistem tanah, ada sistem air. Ini namanya sebuah Rabbukum, sistem cara Tuhan. Maka yang diperlukan itu adalah menyinkronkan, mensinergikan sistem ini. Begitu. Kalau kita, sehingga orang beragama itu seharusnya maju berkembang. Rasa pangrasane juga jalan. Orang maaf beribu maaf. Hanya nguber ganjaran tapi ganggu tonggo. Itu ngkose. Enak ayate wingko. Kadang Islam ki kadang overdosis. Kadang overdosis. Kita ini awak dhewe iki lho. Jadi kadang kita itu overdosis. Awan bengi sore maca Quran nganti tanggane kebrebeken, kemudian tanggane enek sing loro enggak mau tahu. Cirine mergo ganjaran kan gitu. Itu kan dogma. Jadi itu hal-hal yang pada saat karena inti syariat itu wala tatafarraqu. Kembali kepada syukur. Syukur itu makna-maknanya saja deh. Syukur itu terbuka lapang dada nyegoro. Syukur itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi itu syukur itu ya. Jadi syukur itu pendengar, penyimak. Ayat ini luar biasanya teman-teman, tidak menggunakan kalimat udhun, tidak menggunakan kalimat ainun, tidak menggunakan kalimat akal. Tapi yang digunakan itu adalah sam'a, mencermati, menyimak. Jadi nek krungu, mendengar dengan hati nurani, mendengar dengan mata, kemudian melihat dengan telinga, kan begitu, dengan hati nurani. Kalimatnya adalah absor. Absor itu analisa, tafakur, analitik, itu absor. Tapi melihat Tuhan tidak dengan absor loh ya. Ini berbeda. Jadi syukur tidak menggunakan kalimat ainun, tidak menggunakan kalimat melihat Tuhan dengan mata, tidak. Atau untuk memiliki perilaku yang terbuka, itu kalimat yang digunakan adalah absor, sam'a, mendengar, menyimak. Kemudian absor itu adalah
mencermati, menelaah, menganalisa, itu menggunakan absor. Tapi sekali lagi melihat Tuhan tidak dengan absor. Innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Untuk melihat Tuhan tidak dengan mata pun dengan absormu. Tidak dengan bacaan wa ma'amaniyikum, tidak. Maka Bu Eka tadi, Bu dari Jakarta langsung. Jadi aku lali, aku nyebut kopiah ya. Jadi absor sama di Quran menggunakan kalimat adalah mata yang berada di dalam dada. Jadi ada kalimat ainun, ada kalimat absor, ada kalimat rasa hati nurani. Jadi itu wallahu a'rajakum min butuni ummatikum. Kita tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Allah menyatakan sam'a wal afidah. Afidah itu sebuah kemanfaatan dan faedah cara berpikir yang didasar pada pijakan hati nurani. Teman-temannya berbahagia, itu tentang syukur. Jadi syukur itu nyegoro, terbuka lapang dada supaya tidak menjadi orang yang iri, tidak iri kemudian tidak meningkat dimensinya menjadi dengki, tidak lagi meningkat menjadi dendam, karena urutannya kan iri, meningkat menjadi dengki, meningkat menjadi dendam, kemudian meningkat menjadi orang yang tidak bisa memaafkan. Kalau kita sudah pada saat penyakit iri ini segera diantisipasi, sebab kalau sudah meningkat menjadi dengki ini bahaya bagi kehidupan kita, apalagi saat dendam, apalagi saat tidak bisa memaafkan. Kita sudah kena toksit, kita sudah kena yang namanya racun kehidupan. Itu menjadi orang yang sukses sulit. Kalau kita ngomong sukses, kalau ngomong vibrasi, doa itu ada di vibrasi. Doa itu bukan sekedar manuk menco berdoa tapi tanpa ada getaran batin. Kenapa doamu kadang sering tidak terwujud? Saya yakin di sini banyak yang berdoa, paringi kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang suci, gitu. Leres, ya. Tahu entuk duit oke? Nah gitu. Ngopo doamu kok enggak bisa kabul? Terkadang para romo, para yai itu biasanya ngekei doanya dikei pilihan ini kan begitu. Semesta, Allah Tuhan itu bekerja melalui semesta. Sistem semesta itu adalah sistem energi. Dan Tuhan, energi itu daya kuat. Bagian dari salah satu komponen ketuhanan itu adalah energi. Maka nafahtu fihi min ruhi. Kamu ada kehidupan karena ada tiupan ruh dariku. Ruh itu daya kuat yang menjadikan kita ada kehidupan. Itu adalah daya kuat. Kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, itu karena ada ruh ilahi, ada ruh Tuhan. Itu adalah salah satu komponennya, itu adalah energi. Energi sebagai potensi yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah vibrasi atau menjadi sebuah getaran, untuk menjadi sebuah frekuensi, bla 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 begitu ya. Ini hanya menggo. Kemudian bab syukur nggak lengkap kalau kita nggak ngomong lawannya syukur, yakni kufur. Quran setiap kali berbicara tentang syukur itu dihadapkan secara diametral dengan kufur.
Jadi kalau syukur terbuka lapang dada dan nyegoro, perumpamanya nyegoro itu seperti saat kita itu ya namanya nyegoro ya, laut. Di dalam kita bersuci, laut itu suci dan mensucikan. Dan laut itu tidak akan berubah menjadi najis walaupun saat bangkai dimasukkan ke dalam laut, tonton dimasukkan ke dalam laut, tidak akan merubah laut menjadi najis, tetap suci dan mensucikan. Walaupun bangkai kerbau dan sapi yang dimasukkan tidak merubah menjadi halal. Artinya hidup kita di dunia ini mungkin akan banyak menemui hal yang tidak mengenakkan. Eseman orang nggak enak, orang ngerasani, orang bully, mungkin nggak enak, nggak nyaman. Tapi bagaimana tidak menjadikan segoro itu najis, tidak menjadikan hati kita najis. Piye? Sehingga kita tidak iri. Kalau kita iri berarti najis. Itu berarti kamu itu seperti air di dalam gelas yang kena cecek, itu sudah nggak bisa diminum, kan gitu kan? Ojo dadi wong kaya ora nyegoro ning gelas. Gelas. Gitu. Gelas arepe diombe tibake enek telek cecek ngene wis gak sida. Kan gitu kan? Gampang najis. Maka kita bisa melihat perbedaan sebagai keberagaman. Kamu punya prinsip kebenaran, tapi tidak alergi dengan perbedaan. Jamaah rahimakumullah, paham begitu? Nah, angel kuwi angkitmu, angel kuwi. Masa kangelan kemudian aku ra pegel karo kowe jangkrik tenan, aku gak pegel malah ngono kan. Kebalikannya dari syukur itu adalah kufur, kafir. Yang mendefinisikan kalau kafir itu adalah orang iman, maksudnya orang yang syukur itu orang iman, orang kafir itu orang yang di luar Islam. Karena kadang kita berpikir bahwa yang dikatakan kafir itu orang selain Islam. Engkau Quran saat menyebut kafir itu tidak berkaitan dengan masalah keyakinan. Enggak pernah berbicara tentang keyakinan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pikirannya itu kan Kristen, Hindu, Buddha kan. Itu kan utakmu. Quran kan hanya menyebutkan qul ya ayyuhal kafirun. Padahal yang dimaksud Quran qul ya ayyuhal kafirun itu diri kita sendiri ini loh. Yang dituding sama Tuhan itu, kalau kamu membaca Al-Quran tahu artinya, kamu nggak jadi baca Quran kok. Kowe nek maca Quran seweneng, kowe mesti nggak genah karo artine. Mergo nek kowe maca Quran kok ngerti artine, kowe kesindir terus kok. Ya maca Quran ini jangan nyindir. Jadi kalau orang membaca Quran gitu ya, wah iki jan Gusti Allah ngelokne aku terus ini. Jadi saat qul ya ayyuhal kafirun, wong kafir itu menunjuknya kepada kita. Kafir itu maknanya apa? Kowe gak gelem komunikasi karo tanggamu, tertutup mergo ada iri, wis dadi wong kafir kok. Kowe geding karo bojomu gak gelem komunikasi, wis dadi wong kafir kok. Ngono kok arepe njaluk rezeki, wong tukaran karo bojone kok njaluk rezeki. Ayo Gusti Allah ya moh lah. Nah, gitu kan? Dong ya. Teman-teman ya itu. Jadi kafir itu adalah sumum bukmun umyun fahum layar jiun, di tempat yang lain layar tidak berpikir. Bisu
ora gelem ngomong, adep-adepan gak gelem ngomong, malah ngguri ngrasani, itu jenenge sumum bukmun. Ketoke ngrungokne tapi golek kelemahan, golek kekurangan untuk bahan pembicaraan, itu umum sumum bukmun umum faum buta, sehingga dia tidak berpikir, sehingga dia tidak kembali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Kan gitu kan? Jadi definisi kafir itu jelas. Dikunci mati hatinya, pendengarannya. Itu definisi kafir. Bukan masalah perbedaan. Jadi diri kita sendiri yang butuh kita evaluasi. Kok gek sing kafir ki diri saya sendiri, kan begitu. Anak penyakit iri, dengki, dendam, lah itu berarti kan kafir diri kita. Bukan masalah perbedaan suku, bangsa, agama, Anda. Itu masalah yang berbeda. Tapi intinya kan masalah tertutup, jumut, kaku, fanatik. Nek para nabi itu dakwahnya itu hanya gempur patung. Nabi Ibrahim gempur patung, Nabi Muhammad gempur patung, itu enteng. Enggak perlu Gusti Allah sampai menurunkan Rasul. Sing angel tuh gempur berhala di dalam diri umat manusia. Sing angel kan itu egonya, nafsunya, kebanggaan-kebanggaannya. Itu sing yang sulit, sampai terjadi kefanatikan, pengkultusan. Itu yang sesungguhnya berhala kepada diri sendiri. Gerakan tanpa makna, sholat tanpa nilai. Karena sholat itu intinya adalah khusyuk, ada kehadiran Tuhan. Itu biasanya itu dampaknya itu gerakan tanpa isi, itu biasanya kebanggaan. Jadi kalau kamu baca Quran, kamu sholat, kamu puasa, kamu kaji, kemudian bangga nggak diceluk pak kaji nesu, kan gitu kan? Larang-larang gak diceluk kaji, panggah diceluk kang. Pomone begitu. Kemudian kowe sholat, kemudian suka membuli orang yang tidak sholat. Hati-hati, bisa jadi sholat kamu itu gerakan tanpa makna. Gerakan tanpa nilai dan tanpa makna, itu dampaknya adalah kepuasan dan kebanggaan diri sendiri. Dan memunculkan semuci, kemeluhur, kemagung. Itu dampak dari gerakan tanpa nilai. Itu dampaknya. Pena utuh, kan itu nanti sumuk. Jadi kita bagaimana memahami sebuah syukur dan makna kafir. Kalau dicakkan sesuai, baik di saat di Yohanes, saat di Yohanes pertama, awalnya adalah firman, itu juga mengatakan demikian. Di Bagawat pada saat di pasal 27 juga mengungkap tentang syukur dan pengetahuan. Di Dhamma, di Buddha juga sama, di Hibrin, di Yahudi juga sama. Sebenarnya semuanya rekam jejak itu ada. Oke. Ini sudah satu jam. Teman-teman yang berbahagia, yang keempat, bab sholat tadi kita sudah cangking.
Kalau kita ngomong sholat, gawe bingung nih, jane nggak sulit. Sebenarnya begitu. Tapi untuk berpikir kritis, katanya pendidikan kita itu kan dituntut untuk memiliki pikiran kritis, ya kan? Supaya punya pikirannya ini supaya nggak mati. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i itu 200 tahun. Sosialisasi sebagai mazhab itu 100 tahun lebih. Berarti 300 tahun paling tidak. Mazhabnya antara Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad sebelum Imam Syafi'i lahir itu kira-kira apa? Nggak usah dijawab ya. Sejarah kelam di awal-awal Islam, di Kristen sejarah kelam awalnya juga sama, di Yahudi sejarah kelamnya juga cukup panjang. Ya. Saya itu karena saya dulu sempat goncang dan saya mendatangi tokoh-tokoh di Jogja Jawa Tengah itu saya dengan satu persatu berdebat perihal ini, sehingga saya sempat berhenti total tentang sholat karena banyak yang saya nggak rasional. Saya mencari golek gambarnya Nabi Muhammad sholat, saya nggak menemukan. Golek yang hadis rukuknya Nabi itu begini caranya, saya juga nggak menemukan. Jadi sempat ada satu yang ada itu hanya solukama atau muni usoli, sholat atau kamu seperti kamu melihat aku sholat. Lah aku gak tahu roh kan gitu. Jadi sempat terjadi gejolak. Terus akhirnya seperti apa? Enggak saya ceritakan di sini. Tadi kan saya ngomong, biar kita berpikir aja ya. Kan gitu. Tapi intinya sholat itu adalah dzikir. Ngopeni rukuk sujud, dzikirnya malah ditinggal. Kadang orang itu kan bingung nih. Gitu. Zikir intinya sholat itu. Inani anna Allah la ilaha illallah juga sama. Aqimis sholah li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatiku. Oke. Kemudian yang kelima, inti syariat. Inti syariat itu syar'alakum, syariatnya semua nabi rasul itu tidak berpecah belah. Syar'alakum minatin mawasobih nuha waladi aukhayna ilaka wa mawasonabih Ibrahim wa Musa wa Isa. Itu tidak berpecah belah. Hebatnya ayat ini tidak menggunakan kalimat wala faroku fihi, tapi menggunakan kalimat tak. Di depannya disisipi adanya sebuah tak yang saling berkaitan dan tak aktivitas. Sehingga pada saat kalimat tidak sekedar wala faroku, tidak berpecah belah, tidak sekedar wala tafaroku, jangan kamu berpecah belah, tapi wala tatafarroku. Berarti ini ada unsur usaha, ada unsur ikhtiar, ada unsur mengendalikan diri, ada unsur sabar, ada unsur istiqomah, dan ada alat untuk terwujudnya kebersamaan, wujudnya merekatkan di antara kita. Ini ada alatnya, gotong royong umpamanya. Itu ene alate kanggo nukoke. Ada alatnya. Ayo, itu kan nggak mampu, kita bantu bareng-bareng, yuk kita angkat bareng-bareng, kemudian dibelikan kambing bareng, kan gitu, seperti yang selama ini kita lakukan kepada jamaah. Kemudian kita belikan ayam bareng, kan gitu. Saya tuh punya kambing sampai 8.000 itu saya tidak tahu, kan gitu.
Karena mendelei kan begitu dengan jamaah itu. Jadi wala tatafarraqu bih wa tafarraqu fihi, kabur alal musyrik, tapi itu berat. Jadi tidak berpecah belah. Kemudian bab ke-6 itu adalah jadilah pemakmur buminya. Bacalah ayat-ayat Tuhan. Ini yang diperintahkan. Quran menyebut dzalika wa angsakum minal ard wasta'marukum fiha tsumma tubu ilaih wasta'marukum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Berarti teman-teman, kalalama yakdi ma'amaroh, kalau kita membuat perbandingan komparasi ayat, maaf bukan berarti mengecilkan makna sholat, bukan. Tapi begini loh, di dalam kalimat kalalama yakdi ma'amaroh itu tidak bisa tidak. Jika ini enggak kamu lakukan, kamu pasti terjajah. Jika ini tidak kamu lakukan, pasti kamu banyak penyakit. Jika ini tidak kamu lakukan, pasti kamu akan menemui keculasan dan kecurangan. Kan begitu. Kalalama yakdi ma'amaroh, tidak bisa tidak. Saya menciptakan kamu supaya kamu menjalankan amanah, perintah amaroh. Fal yang duri nisan ila to'ami. Makmurkan bumiku. Tanam, hijaukan bumiku. Katakanlah demikian. Walaupun di ayat yang lain kalimat wasta'markum fiha itu bukan masalah tanaman, jadilah pemakmurnya. Kemudian di ayat yang lain, makmurkan masjidku. Maaf, masjidku. Ini kan masjid. Ini masjidnya Tuhan. Sik toh, iki masjidmu. Ki sing gawe kowe. Ya kan? Kemudian sering kamu manipulasi supaya orang-orang itu mau di masjid, kemudian dikatakan masjidnya Tuhan. Padahal kowe lo sing gawe. Kapan kowe entuk surat konggone malaikat Jibril bahwa masjid ini adalah masjid Tuhan? Wilak mung angen-angenmu wae. Sepurane ya. Nah, jadi masjid itu masjid itu ini kan dulu saya guyon sama Mbah Yai gawe masjid. Kok mbok gawe ngono to le masjide, gak mbok gawe plengkung apa-apa ben ketok ning masjid. Saya matur bapak saat itu, malaikat gak buta huruf bapak. Maksudmu piye? Nek dibentuk plengkung niku mangke kan malaikat mara mergo dianggap masjid. Menapa wonten kleru? Mergo bentuke gereja dianggap gereja. Yo gak sih, ya terserah kowe lah. Akhirnya dadi kotak-kotak ngene iki. Jadi ini sebenarnya kita maksudkan untuk memancing pemikiran. Lah nek gawe ngono penak ya saiki gawe omah. Lah nyapa enggak gawe omah kaya masjid. Gawe omah bentuke kaya masjid, wis turu malaikat mara terus. Mergo dianggap masjid. Kan gitu. Ya, saya kira teman-teman, saya kembali kepada komparasi. Di dalam ayat kalalama itu tidak bisa tidak harus dinyanyi untuk menjadi pemakmur bumi. Tapi pada saat sholat kalimatnya akim, bukan ajabah, bukan farodo, bukan tak fardukan atau saya wajibkan, enggak. Tapi kalimatnya akim, ning faktanya justru lebih sulit. Faham? Maksudnya? Kalau kalimatnya itu ajabah, diwajibkan bagi kamu untuk sholat.
Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu sering dimaknai karo para ustadz kan telah diwajibkan berpuasa. Kutiba itu bukan wajib teman-teman. Kutiba itu nek gelem poso ya poso, nek gak gelem mukelo. Mana kutiba itu begitu. Kutiba alaikumusiyam. Mana kutiba alaikumusiyam. Hei wong kang iman, kowe iki nek kuat poso, nek gak kuat mangano, ngono. Lha memang ngono. Ini tanyakan depak nek gak percaya. Hanya saja tutupane sing gak nyaman. Nek kowe pengen takwa, alakum takun. Nek gak pengen takwa, ya rasa poso gitu loh. Fair Tuhan itu kok. Nek kuat poso ya poso, nek gak kuat ya gak sah poso. Nek poso takun takwa, nek gak poso berarti gak takwa, kan ngono tok kan perkorone. Tapi kan jadi masalah, ya toh? Aneh. Tapi nek kutiba itu bukan ajabah, bukan wajib. Seperti sholat, akim, kalimatnya menggunakan komayakumu kiaman, menggunakan akim. Akim itu maknanya apa? Terus menerus. Jadi nek kowe rukuk di ndiae rukuk. Jadi sing bener wong sing wis tuwek bungkuk itu jenenge rukuk. Karena warka'u ma'arokiin itu terus menerus, tidak ada jeda, sehingga kamu apapun yang kamu lakukan itu rukuk terus gitu loh. Tapi pada saat ada Quran warka'u, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk, itu maknanya itu adalah rukuk seperti kita sholat itu kan kita nggak nek gambare kok Nabi Muhammad rukuknya seperti apa. Nek aku sing nafsiri warka ma'arokiin itu rokoklah. Itu satu akar kata rof kaf ain rokoan. Jadi masdar. Aku milih sing iki karo Pak Sri. Jadi saat kita saya maksudkan ini untuk bercoba berpikir kritis. Jadi kalimatnya akim itu terus menerus, ajek. Artinya ala bidzikrillah, bahwa hanya dengan sholat mencegah fasya wal munkar, dan ingatlah wala dzikrullahi akbar. Tolong ini dari guru kita itu begini, wala dzikrul akbar dalam kurung sholat. Zikir ya zikir, jangan dikeluarkan sesuatu wis zikir dikeluarkan menjadi gerakan gitu loh ya. Tafsirnya itu kan dikeluarkan, wala dzikrul akbar dalam kurung sholat itu sesuatu yang besar. Kemudian pikirannya sholat itu seperti pahaman kita selama ini, ada sholat rukuk, sujud dan seterusnya. Itu kan setelah Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i apakah seperti itu? Belum tentu. Tapi kalau saya cerita ini panjang sejarah ini. Akan cerita tentang Asy'ariyah, akan cerita tentang Mu'tazilah, terlalu panjang begitu. Kalimatnya adalah akim, terus menerus tiada henti. Sholat. Wala dzikrullahi akbar. Lamnya lam takkid. Lam takkid itu ngene loh, kan gitu. Lam takkid, penguat, pengokoh. Wala dzikrullah, sungguh bahwa zikir, kehadiran adanya Tuhan di dalam dada itu sesuatu yang besar. Ini artinya bahwa sholat itu intinya zikir. Jangan menjadi dikeluarkan. Zikir itu sholat, kemudian tanpa zikir selesai masalah. Itu kan namanya dikeluarkan. Jadi wala dzikrullahi akbar. Oke, ini kemudian sedang
di dalam masalah makmurkan bumi, makmurkan penataan, itu perintah yang nggak bisa dinyang. Itu ayatnya jelas. Saya tutup di bab ke-7. Ini yang agak pangapunten yang mungkin baru mendengar akan agak sedikit mungkin bisa jadi kaget atau sejak tadi sudah kaget-kaget, saya nggak tahu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Ini tentang kematian, tutupannya kan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Ada satu ayat. Saya pada saat awal ini membaca ayat ini yang saya dulu sempat keliling, kemudian terjadi, saya sering dikeluarkan dari beberapa pesantren, geger masalah ini. Wa man adlama mimman iftara 'ala Allah kadziba. Tapi ada satu ayat beginilah. Idzalimu fi marotil maut. Bapak Ibu yang berbahagia. Ngeri. Jadi saat orang meninggal dunia, kenapa esensi zikir untuk menjadi orientasi hidup, mengetahui tujuan hidup, kepastian arah dan tujuan kehidupan. Anda menjadi apapun, sebagai siapapun, orientasinya adalah kehadiran dia di dalam hati. Itu adalah menjadi orientasi. Persis seperti kalau Anda ingin ngopi di jam 1 malam, utekmu di batin, benakmu kan warung kopi, sehingga utekmu kan berpikir metode golek kopi, cara mencari kopi, cara memperoleh kopi, kendaraan, petanya dan seterusnya. Bergeraknya itu karena apa yang ada di dalam benak. Jika yang ada di dalam benak duit, maka duit. Jika yang di dalam benak itu apa, itu yang apa begitu. Kalau yang di dalam benak itu maunya Tuhan, zikir, zikrullah, kehadiran Tuhan ada di dalam dada, semua gerakannya di atas zikir ini. Inilah yang sebagai pintu gerbang pulang kembali kepada Tuhan. Maka sampai ada kalimat idzalimu fi marotil maut. Teman-teman yang berbahagia, pada saat terperanjat kaget hebat saat meninggal dunia, kita khususkan pada jamaah untuk mengokohkan pemahamannya, fi marotil maut, saat terjadi sakratul maut. Di ayat ini, orang meninggal dunia apakah pasti sakratul maut? Enggak. Sakratul maut itu hanya terjadi pada saat karena ruhnya keluar. Ruh orang yang meninggal dunia itu adalah basitu aidihim akhriju anfusakum. Jika tidak mengetahui kepastian pulang karena tidak mengenal Tuhan, maka ruh itu adalah keluar. Bapak Ibu, maaf, beribu maaf jika saya mengatakan demikian. Ini informasi dari Al-Quran, bukan konsep. Akan tapi ini bisa jadi tafsir. Maaf, beribu maaf jika saya mengaturkan experience. Saya sempat menjadi, katakanlah, menunggu seseorang di sebuah kos-kosan cukup lama dulu di Jogja. Kemudian saya memang akhirnya melakukan analisa penelitian begitu, tapi untuk diri saya sendiri. Saya minta kepada bagian kamar mayat, itu kalau ada meninggal atau ada orang meninggal, itu saya mohon dipanggil begitu, karena memang saya sambil ingin melihat bagaimana orang meninggal dunia itu. Kemudian dan diperkuat, saya selama 4 tahun sakit, ini juga masih proses penyembuhan, karena saya sempat nggak bisa makan hampir 3 tahun, nggak tidur
3 tahun setengah sama sekali nggak bisa tidur sama sekali. Orang nggak turu itu diketok nih sembarang kalir. Ketok kabeh, demit, jin, gendruwo itu ketok kabeh. Jadi wong mati ki piye itu? Nah, ternyata di dalam Quran itu tersebut bahwa saat orang meninggal dunia karena tidak ada kepastian saat masih di dunia untuk melihat keberadaan Tuhan. Di dunia buta akma, fil akhirati akma, lebih buta jalannya. Itu hebat. Demi Allah itu di Quran begitu, dan yang diperlihatkan ke saya juga seperti itu. Sampai saya sempat ketakutan melihat orang-orang meninggal. Jadi fi gumratul maut, terjadi sakratul maut wal malaikah basitu aidihim, diusir keluar kamu dari rogomu, keluar, kamu nggak bisa masuk. Basitu aidihim akhriju, keluar anfusakum, keluarkan jiwamu, keluarkan ruhmu. Al yauma tajzuna adzab faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmah. Saat meninggal dunia, batinuhu, setiap diri itu ada faduriba, ada pintu, jika bisuri babun batinuhu, yang menghalangi antara lahir dan yang di dalam dada batin. Setiap diri manusia, batinuhu, ada pintu, fihi rahmah, jika masuk maka rahmat, kembali kepada Tuhan. Akan tetapi waduhiruhu, jika keluar adalah azab. Ayatnya demikian, jika keluar itu adalah ngeri hebat. Walau taro itfazi'u fala fauta, di surat Saba 51. Terperanjat kaget enjum belak, tidak mengira fala fauta, saat maut menjemput, wa akhadhu mimangkaning qorib, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak bisa kembali kepada Tuhan. Demi Allah, saya pernah bertanya kepada demit. Saya tanya jin itu, kemudian nyopo kok metu kan gitu. Wahmi makaning qorib wa qalu amman nabi, karena wa ana lam ta'ana usumi makaning bait wa qad kafara min qabl wa yaqdhifu bil ghaib memakaning bait. Karena iman itu tidak boleh dengan prasangka dan kira-kira. Seperti kepastian kalau kamu akan membuat tempe, kepastian kamu membuat sayur bobor, maka kamu tahu dengan pasti bumbunya. Kamu tidak mengira-ngira, bobor kira-kira apa ya? Ngene. Dadi rasane wong sing genah wae rasane ora enak. Apa meneh sing gak genah. Nah itu teman-teman, itulah fakta. Kalau di ayatnya begitu, tapi yang saya diperlihatkan juga seperti itu, faktanya seperti itu. Ya. Hebatnya saat orang meninggal dunia tidak kembali kepada Tuhannya. Demi Allah. Dalam wujud sesuai budayanya. Mungkin kalau di Cina, apa ke sini? Nyolot-nyolotnya apa? Vampir. Gitu. Vampir kan Eropa. Tapi Jawa, Indonesia itu kan medon, druwu, dan seterusnya. Tapi intinya entah apapun sebutannya, druwu, medon itu dulu manusia dan dia ruhnya keluar.
maka jadi medon, jadi ndruwo. Kowe nek gak percaya, saiki ndek kuburan ya ngomong. Kula dikengken Yang Tanjung nyeluk kowe ngene celuken. Engko nek muncul tapi aja wedi. Takokono. Gak gelem ngaku kamplek ngono. Itu saya tanya ini wong mereka bisa ngapusi bisa jadi ya, tapi kayaknya ndak deh. Saya tanya itu ndak kok. Ketepatan saya punya anak dulu saiki wis SMA anaknya. Dulu 6 tahun pertama itu tidurnya dibalik. Jadi kalau malam itu dia nggak pernah tidurnya itu pagi jam 6 sampai jam 10 dia kalau malam. Ada satu keadaan dia kalau jam 11 sampai jam 1 malam itu njaluk antar di kuburan. Dia nggak tahu kalau itu adalah medun, itu demit. Dikira itu adalah badut. Jadi saat dia umur 3 tahun, 2,5 sampai 3,5 tahun, dia ben malam itu njaluk jalan-jalan di kuburan. Santri dan ustadz serta pokja yang ada di pondok ini nek awan gayane nek cerita kendel bosom bengi tak kon ngeterne si kembar ini itu tibae sing iso budal itu mung wong papat. Tibae ora kok sing iso budal, sing wani budal. Mung papat sakmene kae itu tibae konangan akhirnya kan gitu kan. Jadi katanya lihat badut. Kira begitu. Itulah awal mulanya. Kemudian kadang saya tanya ke sing nyolot-nyolot, wis sapa mbiyen kan gitu. Saya dulu ini, saya dulu di sini. Lah ngopo kok dadi ngene iki? Mergo aku mbiyen ngene kan gitu. Saya kira begitu. Nah, penjelasan ini nanti tentang barzah, tentang dowo ya. Tapi yang jelas mizan ki ya utek kita sendiri ini. Gak we nek mizan sok nunggu wis mati kiamatmu itu ya diri kamu itu sendiri. Kemudian kue mizan itu nimbang, itu utekmu. Sekarang ini gunakan untuk nimbang. Nanti timbangannya kewelingaling kono kaget ternyata Allah tidak membuat panitia kematian. Gitu kan harapanmu kan Allah kan membuat panitia tukang nimbang, timbangannya mung sitok pisan. Akhirnya kan antri dawa banget. Ya untungnya kowe umat Nabi Muhammad di ngarep dewi, sing Nabi Adam guri dewi, gitu. Lak ngono ta ceritane. Ning apa ya kowe mentolo mbahmu, nenek moyangmu ndek gauri dhuwur-dhuwur terus kowe ditimbang ndek ngarep dhewe. Kowe arep ditimbang ndelok, wah mbahku ndek nguri e. Penak we ndisiki. Kuwi jenenge putu enggak genah. Ya, teman-teman. Ini jok aja untuk rasional supaya membongkar dogma. Saya kira begitu, semoga dalam ridho maghfirah ampunannya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.